Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan nlpgridparenting.com dengan saya Yan Subianto. Hari ini kita akan sedikit sharing tentang gelombang otak untuk anak. Masih berbasis buku 21 hari lejitkan potensi anak. Hari ini kita akan bahas lebih panjang, lebih lebar, lebih luas tentang gelombang otak anak, menciptakan trans untuk anak. Gelombang otak manusia ternyata terdiri dari paling tidak ada 4 yang kita perlu kenali. Banyak sekali sebenarnya, menurut beberapa ahli yang lainnya gelombang otak ini sangat banyak, dan kita akan mengenali yang 4 gelombang. Gelombang otak ini saya sering mengasumsikan dengan bentuk kurva normal terbalik. Dengan kurva normal terbalik. Kurva normal terbalik ini kondisi alamiah ketika seseorang ini sedang dalam proses mau tidur, kalau alamiahnya sampai dengan bangun tidur, sehingga ada yang namanya gelombang otak dalam kondisi beta, ada kondisi alfa, ada kondisi theta, dan yang paling bawah adalah kondisi delta. Ketika seseorang itu bangun tidur, baik itu orang tua, anak, atau siapapun, dari mulai kondisi delta itu akan bergerak ke kondisi theta, ke kondisi alfa, ke kondisi beta lagi. Di sini sering disebut otaknya sudah ngumpul atau dia sudah kembali seperti biasanya. Gelombang otak ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya diukur dengan EEG, maka akan terjadi hitung-hitungan yang berbeda, sehingga kalau dalam kondisi beta, orang sering menyebut atau dalam proses normal, proses terbangun atau proses kesadaran, ini memiliki frekuensi 14-30 Hz, sehingga grafiknya ini memang masih dalam kondisi yang sangat, ini kira-kira 14 sampai dengan 30 Hz. Di bawahnya, setelah gelombang beta, maka dia akan turun ke gelombang alfa, yang gelombangnya di gelombang alfa ini secara hitungan ini dalam posisi 9 sampai dengan 13 Hz. Di angka ini seseorang dalam kondisi yang rileks, yang nyaman, dia kadang-kadang sedang melakukan proses membayangkan, melakukan proses mengangan-angan, atau ada dalam proses dia sedang dalam posisi berpikir tentang sesuatu sehingga dia sangat nyaman atau terbawa dengan pikirannya, atau ngelamun misalnya. Di bawahnya lagi akan masuk yang namanya gelombang theta. Ini gelombang theta, grafiknya tentunya lebih halus, lebih nyaman. Ini dalam kondisi seorang sedang dalam kondisi deep relaxation atau dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam, yang sangat nyaman. Ini biasanya kalau orang sholat dalam kondisi yang sangat khusyuk, lalu dia dalam kondisi meditasi, ada orang yang sedang mimpi, ada orang yang sedang masuk dalam proses sugesti afirmasi sehingga dia sangat nyaman sekali. Di sini dia 4-8 secara frekuensi dari EEG-nya. Dan ini yang luar biasa lagi. Kenapa yang luar biasa? Yang berikutnya lagi ada kondisi yang namanya kondisi delta. Kondisi yang 1 sampai dengan 3 Hz. Kondisi delta ini secara grafik orangnya itu sudah hampir seperti orang tidur. Ini orang tidur yang sangat nyaman sekali, nyenyak sekali, orang yang tidurnya sangat pulas sekali. Di kondisi delta ini seseorang akan mengalami tidur yang sangat nyaman sekali, luar biasa nyaman, sehingga sensori acuity-nya sudah tidak bekerja lagi pada kondisi di tempatnya delta. Dari kondisi beta, ini dari orang bersiap-siap berangkat tidur. Di sini sudah berangkat tidur, bersiap-siap. Bagus sekali. Ketika dia berangkat tidur, dia sudah berada di bed. Dia masih mikirkan tadi pagi ada kondisi apa, kejadian apa, tadi pagi masih ada pengalaman apa yang masuk. Dia masih mengingat-ingat. Itu secara alam kritisnya dia masih dengar suara apapun, masih bisa merespon apapun. Kadang masih bisa nyuruh teriakin anak untuk nonton, TV-nya berhenti, dimatikan TV, suruh tidur, dan lain-lainnya. Ini kondisi beta, masih sadar total. Di kondisi beta dia turun lagi, masuk di kondisi yang namanya kondisi alfa.
Di kondisi alfa ini, seorang sudah dalam kondisi yang sangat rileks, dia sudah berada di tempat tidur, sudah di bed, dia sudah sangat nyaman sekali, sudah nyaman, antara lupa dengan kondisi yang dia ingat, itu sudah bisa dibilang kondisi ingatnya itu masih cukup banyak, tapi dia masih sering kadang-kadang seperti lupa. Ini di kondisi yang namanya kondisi alfa. Ketika dia terus menyamankan diri, dia berangkat tidur, dia sudah mulai tidur dengan sangat nyaman. Dengar suara keran air masih ngalir, dia sudah tidak biarin aja, nanti akan ada yang menutup misalnya. Ini dalam kondisi sudah kondisi theta. Kadang mendengar suara, kadang tidak mendengar lagi suara, kadang-kadang hilang dan lain-lainnya. Pada kondisi theta ini sebenarnya ada alam sugesti yang sangat tinggi. Kalau diteruskan lagi dari kondisi theta, dia akan masuk ke kondisi yang namanya kondisi delta, yang tadi kita sebutkan, kondisi yang tidur pulas. Di kondisi delta ini, sensory acuity, mata sudah tidak berfungsi, ya. Ini sudah tidak berfungsi. Telinga ini sudah tidak berfungsi. Jari, misalnya ada rabaan gitu, ini sudah tidak berfungsi. Di tempatnya hidung ini sudah tidak berfungsi, di tempatnya lidah ini juga tidak berfungsi secara optimal. Artinya di kondisi delta, sensori acuity manusia ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidur yang sangat nyaman. Setelah dia tidur sangat nyaman, setelah kebutuhan biologisnya tercukupi, dia sudah tidurnya sudah selesai, kebutuhan kesehatannya sudah cukup dan lain-lain, dia akan terbangun. Saat terbangun, orang tidak langsung tiba-tiba langsung lari, langsung segar bugar, langsung sehat, tapi dia akan merangkak dari delta ini, dia akan naik ke tempatnya alfa. Dari alfa dia akan naik ke tempatnya dari theta dia akan naik ke tempatnya alfa, baru dia akan segar. Disinilah orang sudah dalam kondisi fight, siap untuk bekerja kembali, untuk beraktivitas. Kenapa sudah siap untuk beraktivitas? Karena di sini sudah kondisi sadar total sepenuhnya. Oke, ini siap untuk bekerja lagi. Oke. Di kondisi-kondisi ini ada dua hal yang paling penting, yaitu kondisi dalam kondisi trans, dan inilah yang disebut dengan kondisi trans, yaitu kondisi alfa dan theta bagian bawah. Ini disebut dengan kondisi yang namanya trans. Apa itu trans? Yaitu kondisi ketika critical mind seseorang itu sedang terbuka sangat luas sehingga bisa dimasukkan sugesti afirmasi yang sangat luar biasa. Di kondisi trans ini seperti terbuka pintunya menuju PBS. Ini adalah pikiran manusia. Di sini ada yang namanya proses filter, ini filter. Di sini adalah light of memory, di sini adalah deep structure memory, dan di sini adalah core of memory. Jadi ada yang namanya core of memory, light memory, dan deep structure memory. Oke. Ini adalah light memory. Ini adalah filter dan ini adalah deep structure memory. Dan ini adalah core of memory. Ketika kondisi trans, kondisi di sini, kondisi trans sedang berpengaruh atau terjadi pada gelombang otak alfa dan theta, maka posisi filter ini akan terjadi proses terbukanya pintu filter. Ya, seperti ini. Sehingga apapun yang didengar, yang dirasakan, ini berupa yang namanya stimulan. Ini akan masuk ke dalam light memory, akan tembus ke dalam deep structure memory atau sering disebut dengan PBS, pikiran bawah sadar. Ini yang disebut kondisi ini, ya. Kondisi ini sering disebut dengan namanya open critical mind.
Open critical mind itu pada saat yang namanya filter atau pikiran kesadaran seseorang sedang terbuka, karena di sana sedang ada yang namanya proses pembukaan di kondisi trans. Jadi ada di kondisi alfa dan beta. Jadi kalau misalnya kita garis, ini adalah kondisi-kondisi trans. Di area inilah terjadi yang namanya open critical mind. Open critical mind ini area yang paling bagus untuk menanamkan yang namanya sugesti. Ada namanya afirmasi. Ada namanya nasihat. Dan lain-lain. Di area-area ketika terjadi critical mind ini, secara alamiah bisa digunakan pada kondisi trans. Sehingga ini benar-benar menjadi efektif ketika diberdayakan oleh orang tua. Oke, ini yang perlu kita lakukan. Menandai kapan terjadinya trans kepada anak kita secara alamiah pada saat tidur berkaitan dengan gelombang otak. Ini adalah gelombang otaknya kita semua, juga anak-anak kita. Brainwave ini akan menjelaskan ada kondisi-kondisi ketika dia sadar total di antara beta, ya. Ini sadar sepenuhnya. Ada kondisi yang tidak sadar karena tidur, dan ada kondisi trans yang artinya gelombang otaknya sedang dalam posisi gelombang otak alfa dan theta. Ini adalah open critical mind. Oke, sahabat Great Parenting semuanya. Salam hebat untuk Anda, semoga anak-anak kita semakin sehat luar biasa, semakin sukses, melejit potensinya dengan sangat luar biasa, dan saya yakin mereka akan menjadi penjawab doa-doa kita semua sebagai orang tua. Dari saya, untuk penjelasan tentang brainwave dan bagaimana di kondisi trans seorang anak, tentunya ini sudah cukup menjelaskan dan semoga menjadi manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Masih bersama saya dengan Yan Subianto, www.nlpgreatparenting.com. Anda bisa berkonsultasi, diskusi, sharing dengan saya, kita belajar bersama-sama. Anda dengan mudah bisa menghubungi saya di 0812 261 0050. Anda bisa chat lewat WhatsApp, Line, atau medsos yang lainnya. Anda bisa googling nama saya, Yan Subianto, Yankee Alpha November Tango Sierra Ultra Beta India Yankee Alpha November Tango Oscar, dan Anda akan mendapatkan kontak saya secara lengkap untuk kita bisa diskusi lebih panjang lebar. Oke, terima kasih. Selalu semangat untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.